Selamat malam. Ada beberapa teman yang bertanya kepada saya, bagaimana sih cara menyemai sayuran hidroponik agar apa yang disemai itu bisa tumbuh semua, minimal 90% bisa tumbuh. Malam ini saya akan memberikan cara bagaimana menyemai sebuah sayuran sehingga saat kita tanam itu bisa tumbuh semuanya, minimal 90% bisa tumbuh. Yang kita siapkan adalah rock wool sebagai media semai, dan Anda bisa menggunakan baskom atau apapun itu untuk menaruh rock wool ini. Dan saya menggunakan tempat oli ya, botol oli ini saya potong atasnya dan bisa jadi seperti baskom. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita siram rock wool dengan menggunakan air panas. Ini adalah air panas yang sudah mendidih. Kenapa kita harus menyiram rock wool dengan air panas? Agar bakteri atau kuman-kuman yang ada di dalam rock wool ini bisa mati karena air panas ini. Oke, setelah kita siram dengan air panas, kita akan menunggu rock wool ini atau air yang merendam rock wool ini sampai dingin. Dan kita juga siapkan bibit yang akan kita tanam. Untuk malam ini saya menyiapkan bibit sayuran pakcoy. Saya akan masukkan ke dalam 15 media semai untuk malam ini. Oke, kita tunggu sampai dingin air yang menggenangin rock wool ini, kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah sekitar 1 jam, air yang di rock wool ini sudah menjadi dingin. Kita akan memberi lubang untuk tempat peletakan bibit sayuran ini. Ini adalah rock wool. Satu bagian ini telah kita bagi menjadi 15 bagian. Kita kotak-kotak. Ini fungsinya untuk nanti saat pindah tanam, kita tinggal memotongnya, memisah-misahkannya untuk mempermudah. Ini kita tandain. Setiap kotak kita berikan 1 bibit pakcoy. Sebaiknya lubang yang kita berikan itu 2 atau 3 kali dalam daripada besar bibit itu. Kita ambil bibit pakcoy. Kita masukkan 1 persatu bibit pakcoy ke dalam lubang yang telah kita siapkan. Setelah terisi semua lubang semaian yang telah kita masukin bibit sayuran, kita bisa tutup lubang itu. Tujuannya biar lembab ya, biar cepat pop. Ya. Setelah sudah selesai, kita bisa tutup dengan plastik warna hitam. Kita ikat. Oh ya, ada yang kelewat.
Jangan lupa diberi keterangan saat tanggal semai dan nanti saat pindah tanam, agar kita tahu umur berapa usia sayuran yang kita tanam. Oke, setelah kita tutup dengan kantong warna hitam, kita simpan selama 2 hari di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Setelah 2 hari, bibit yang tadinya kita bungkus dengan kantong plastik dan kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari, pagi harinya kita boleh buka dan kita bisa taruh di tempat yang langsung terkena atau terpapar sinar matahari langsung, agar benih yang ada di dalam rock wool ini bisa terkena sinar matahari dan cepat menjadi tunas. Kurang lebih dari pagi hari sampai jam 2 ataupun sampai sore tidak ada masalah. Nanti setelah sore hari kita bisa menyiram bibit itu dengan semprotan air, atau kalau Anda tidak memiliki semprotan air, Anda bisa siramin di posisinya di pinggir. Di pinggir, jangan terlalu penuh, sedikit aja. Yang penting rock woolnya itu menyentuh air, dan kita bisa tekan di atasnya. Kalau sudah lembab itu sudah cukup. Dan malam harinya kita bebas menyimpannya, tidak harus dibungkus dengan kantong plastik lagi. Untuk besok paginya kita ulangi kembali, kita jemur di bawah terik sinar matahari. Itu berlangsung terus menerus sampai kurang lebih sekitar 10 hari. Bibitnya akan menjadi tumbuh dan keluar beberapa daun. Dan nanti saat daunnya menjadi 5 daun, itu siap dipisahkan. Dan saat ini kita akan memisahkan tanaman yang sudah memiliki 5 daun. Ini adalah tanaman yang berusia 10 hari setelah semai, dan daunnya itu kurang lebih sekitar 5 daun, dan ini udah siap dipindah tanamkan, dipindah ke media tanam. Ini media tanamnya. Oke, kita pisahkan satu persatu. Jangan lupa hati-hati agar tanamannya tidak rusak ya. Ini karena sebelumnya udah kita bagi menjadi 15. Ini kita tinggal mengikutin aja ya. Ya, seperti ini. Ini ada satu yang nggak numbuh, nggak masalah. Tapi dari 15 yang ditanam, cuma satu yang nggak numbuh. Kita pisahkan satu-satu dengan hati-hati biar tanamannya nggak rusak ya. Setelah semuanya sudah kita pisahkan menjadi 15 bagian, satu pohon ada satu bagian, kita akan mempersiapkan media tanamnya, dan kita akan menggunakan campuran air dengan nutrisi yang telah sesuai dengan standarnya. Sebelum kita memindahkan tanaman ini ke media tanam, yaitu di dalam botol, kita akan meracik nutrisi ademik gabungan dari larutan A dan larutan B. Kita akan campur dengan air baku. Saya menggunakan air AC untuk sebagai campurannya, karena ini ada 15 pohon atau 14 pohon, dan satu botol ada 5 gelas. Ini saya membutuhkan air sekitar 4,5 atau 5 literan. 1 liter, 2 liter,
3 liter, 4 liter, 5 liter. Jadi rencana saya adalah satu botol ini akan saya isi dengan 1,5 liter air yang mengandung larutan A dan larutan B. Dan air ini harus kira-kira mengandung nutrisi dengan kepekatan 300 sampai 500 ppm. Mari kita membuatnya. Sebelum kita campur, kita akan lihat berapa ppm-nya. Dua ppm, air bakunya 22 ppm. Jadi kalau misalkan air baku itu sebaiknya di bawah 30. Kita udah siapkan larutan B. Karena air bakunya 5 liter, kita akan mengisikan, kita coba dengan 20 ml larutan B. 20 ml larutan B kita semprotkan. Dan jangan lupa untuk airnya diaduk-aduk dulu sebelum larutan A dimasukkan. Kita aduk. Baru larutan A kita masukkan. Sama takarannya 20 ml. Ya. 20 ml kita semprot. Kita aduk-aduk sampai rata. Sampai larutannya tercampur ya. Baru kita lihat berapa kepekatan yang ada dalam air ini. Ini adalah 480. Itu masih terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi kita bisa tambahkan air baku lagi. Kita tambah setengah liter. Kita aduk kembali. Dan kita cek ulang setelah kita tambah air baku setengah liter. $455. Nggak apa-apa ya. 3 sampai 500 speknya. Oke. Kita lanjutkan. Kondisi air sudah sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman ini. Maka kita akan mengisi media tanamnya. Dengan air yang mengandung nutrisi. Kita bagi menjadi 3 bagian. 3 liter. Ini untuk 1 liter 1 botol. Kita bikin 1 liter 1 liter dulu. Satu liter. Setengah liter. Setengah liter. Juga setengah liter. Sudah cukup ya.
hidroponik hidup. Oke, sudah cukup. Kita sudah mempersiapkan gelas. Ini adalah gelas dan sumbu yang sudah terpakai tadinya. Ini untuk kangkung ya, cuman karena kangkungnya sudah panen, dan ini gelas lead pot dan sumbunya bisa kita pakai kembali. Kita pasang satu persatu dan pastikan bahwa sumbu menyentuh air. Oke, sudah terpasang semua. Kita bisa menaruh satu persatu tanaman kita dan usahakan rockwool dan akarnya menyentuh kain fanel yang ada di dalam gelas ya. Satu persatu kita taruh secara hati-hati biar tanamannya nggak rusak. Setelah semuanya terisi, untuk pagi harinya kita bisa langsung jemur dan terpapar langsung dengan sinar matahari. Jangan lupa untuk selalu mengecek kondisi air yang ada di bawah gelas. Jangan sampai kering ya, atau sampai kehabisan. Jadi, untuk tanaman yang tadi sudah kita pisahkan, jangan lupa setiap pagi kita jemur agar sinar matahari langsung mengenai tanaman tersebut. Dan jangan lupa selalu mengecek kondisi air yang ada di dalam botol ini, jangan sampai kosong. Jadi minggu pertama itu kandungan larutan nutrisi yang ada di dalam air yang di dalam botol ini itu sekitar 300 sampai 500 ppm. Untuk minggu kedua, kita sambil perhatikan kondisi daun-daunnya. Kalau dia semakin lebat, kita bisa naikkan kembali untuk kepekatan air nutrisi yang ada di dalam botol ini menjadi kurang lebih sekitar 800 ppm. Itu sampai minggu ketiga. Minggu ketiga semakin daunnya semakin lebat, itu kita boleh menambahkan larutan nutrisi menjadi 1200 dengan cara yang sama seperti di awal tadi. Kita dengan mencampurkan larutan A dan larutan B adenik, dan kita mendapatkan sekitar 1200 ppm sampai masa tanam. Dan ini adalah contoh sayuran yang sudah berusia sekitar 25 hari. Jadi sahabat semua, jangan ragu menanam, jangan ragu berhidroponik, karena dalam waktu 1 bulan kita bisa memanen sayuran yang telah kita pelihara dengan baik. Dan ini kita bisa menikmatinya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, dan untuk saudara-saudara kita. Kita bisa membagikannya. Terima kasih. Inilah tip dari saya agar teman-teman yang berminat boleh sama-sama kita berkarya agar rumah kita tetap hijau dan kita tetap sehat menikmati sayuran ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.